Baik, selamat siang Ibu sekalian. Hari ini 22 Maret 2025, kita akan sharing bersama mengenai program transformasi 30 hari edisi puasa. Nah, Ibu Retno ada melakukan puasa nggak, Bu? Puasa, Pak? Puasa baik. Ibu Rina, Ibu Rina Noya ada melakukan puasa nggak? Enggak, Pak. Ya? Enggak puasa. Oh tidak ya, baik. Baik. Oke, kita kita sama-sama sharing bersama. Nanti jika ada ingin ditanyakan atau memberi tanggapan, boleh langsung diinstruksi. Nah, latar belakangnya kenapa kita ada program transformasi 30 hari, itu karena biasanya ada orang-orang yang pola makan sehari-harinya itu nggak ideal. Ideal artinya pada saat makan itu kurang bervariasi. Atau hari ini bervariasi, besoknya tidak, besoknya lagi tidak, besoknya lagi variasi. Jadi selalu berbeda-beda. Jadi pola makan sehari-hari itu kurang ideal. Ada juga teman-teman kita yang imunnya lemah, kekebalan tubuhnya itu mudah terserang, sehingga gampang sakit. Nah, ini juga merupakan salah satu latar belakang adanya program T30. Teman kita yang lain juga ada yang mudah lelah, perut kembung, atau nggak buncit, atau pradiabetes atau diabetes, ataupun ada yang karena anjuran agama dan lain-lain, ada orang yang mau mencoba untuk melakukan yang namanya puasa. Nah, mikrobiota dan tubuh kita itu kurang seimbang, sehingga dengan kombinasi antara puasa dengan minum promik ini akan membuat sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, manfaat puasa itu apa? Manfaat puasa itu pertama itu bisa membantu detoksifikasi tubuh. Badan kita ini didetoks. Artinya pada saat kita puasanya cukup lama ataupun reguler, maka badan kita ini akan mengalami regenerasi sel dengan lebih baik. Nah, regenerasi sel ini salah satu cara yang bisa membuat regenerasi sel adalah dengan puasa. Kemudian, manfaat kedua adalah kita bisa mengurangi inflamasi di dalam tubuh. Peradangan-peradangan di dalam tubuh. Peradangan ini biasanya terdapat di dalam tubuh kita dikarenakan kita makannya yang nggak benar. Ya, banyak bahan-bahan kimianya, contohnya bahan pengawet, bahan pewarna, penstabil, dan yang tidak alami lainnya. Nah, itu akan membuat tubuh kita itu mendapatkan peradangan, inflamasi. Dan dengan puasa, kan kita nggak memasukkan bahan-bahan tersebut. Sehingga itu akan mengurangi inflamasi yang terus-menerus terjadi tadi. Bisa juga mengontrol berat badan, ya, meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi insulin ini di dalam tubuh kita tuh bisa ada dua kategorinya nih. Ada namanya sensitivitas insulin, ada namanya tuh badannya itu nggak bisa mengontrol kadar insulin. Nah, pada saat badan kita ini tidak bisa mengontrol kadar insulin, akibatnya adalah kadar gula kita tuh akan terus-menerus tinggi. Nah, fungsi insulin itu apa sih? Fungsi insulin mencoba seperti kunci di dalam sel-sel kita agar glukosa bisa masuk ke dalam sehingga sel itu mendapatkan sumber energi. Kalau tidak bisa dibuka kunci selnya, maka maka glukosa dalam darah itu tidak mau masuk ke dalam sel, sehingga dia akan terus-menerus lebih banyak beredar di darah. Ini yang disebut kena gejala diabetes. Terlalu banyak kandungan gula di dalam darahnya. Nah, dengan kita mencoba untuk puasa, maka kadar insulin kita tidak dibutuhkan, tidak diproduksi. Kenapa? Karena tidak ada glukosa yang banyak di dalam darah kita. Jadi walaupun misalnya kita ada eh, memerlukan energi-energi, maka dia akan terus mencari-cari dalam darah, sel-sel akan mencari dalam darah, lalu langsung secepat mungkin itu meminta insulin yang beredar, agar setiap sel itu langsung mendapatkan
glukosa atau energinya. Jadi kalau misalnya ibaratnya tuh ada 10 mobil yang membawa insulin, jika melewati sebuah toko, toko itu ibaratnya adalah sel. Jadi toko itu melihat ada mobil langsung dicegat. Saya butuh kamu masuk ke dalam untuk buka kuncinya. Sehingga begitu buka, maka dia bisa menyerap glukosa. Jadi ada 100 mobil yang lewat, maka setiap toko tuh akan langsung mencegat semuanya. Sehingga sensitivitasnya tuh tinggi. Karena memang glukosa dalam darahnya itu terbatas. Sehingga setiap toko atau setiap sel itu buru-buru energi-energi agar bisa masuk. Nah, pada saat kita makan banyak, lalu terus makan dan terus makan tidak melakukan puasa, apalagi makan dengan asupan kalori yang tinggi, maka dalam tubuh kita itu kebanyakan glukosa. Dan sel kita sudah menerima glukosa, sudah masuk, dia belum butuh, tetapi glukosanya terus-menerus banyak. Nah, ini yang mengakibatkan secara sistem, kalau banyak glukosa di dalam darah kita, maka insulin harus diproduksi. Insulin harus diproduksi supaya tidak banyak ada glukosa. Ini yang menyebabkan namanya resistensi insulin. Seakan-akan ada insulin yang lewat ya kita nggak peduli gitu, karena kita masih banyak gitu, energinya masih banyak, tetapi terus-menerus diasup makanannya. Nah, ini akan mengakibatkan namanya gejala diabetes dan akhirnya diabetes. Dengan melakukan puasa, kita membuat kondisi tubuh kita menjadi sensitif terhadap insulin. Ini yang menyebabkan kita akan benar-benar menjaga agar kita nggak kena penyakit diabetes. Nah, dengan puasa kita juga meningkatkan daya ingat serta konsentrasi. Nah, puasa itu ada beberapa penjelasan. Karena pada saat kita tidak makan dan kita lapar, maka konsentrasi kita bisa menurun. Tetapi jika puasa bukan lapar, maka konsentrasi kita tetap bagus dan juga bisa meningkatkan daya ingat. Nanti kita akan bahas sedikit di belakang. Dan puasa juga bisa meningkatkan imunitas. Pada saat sel-sel tubuh kita tuh mulai diperbaiki, diregenerasi, maka sel-sel imun pun akan diregenerasi dengan lebih baik. Itu yang membuat eh, sel darah putih kita, terutama misalnya makrofage ataupun neutrofil, itu memiliki kekuatan yang lebih prima. Ini adalah salah satu fungsi dari kita berpuasa. Selain secara fisik, puasa juga membantu untuk meningkatkan kontrol diri. Kalau Bapak Ibu merasa kalau misalnya puasa, apalagi di tengah masyarakat kita, orang-orang sudah sedikit-sedikit bisa melihat camilan. Apakah itu makan ringan, apakah minuman ringan, itu sudah sangat beredar di mana-mana. Jadi kita pergi sebentar, kita bisa melihat ada makanan. Kita jalan ke kiri, kita lihat ada makanan. Kita jalan ke kanan ada makanan. Pulang juga biasanya juga ada makanan. Jadi makanan di mana-mana. Dan tubuh kita yang tidak bisa mengontrol diri, maka kita akan terbawa suasana untuk makan makanan, minum minuman terus-menerus. Dengan kita mencoba menetapkan diri kita untuk puasa, maka secara mental kita bisa kontrol diri. Wah, ini tiba-tiba ada makanan enak nih. Udah lama nggak makan. Kalau kita menetapkan diri untuk puasa, kita akan mengontrol kalau gitu, walaupun makanannya enak, aku nggak makan. Kita benar-benar meningkatkan kontrol diri kita. Jadi mental kita tuh diperkuat dengan cara puasa. Melatih kesabaran juga sama. Dengan kontrol diri yang bagus, maka kita juga pasti cenderung akan lebih sabar. Puasa juga meningkatkan spiritual. Ya, kita bisa meningkatkan refleksi diri dan juga meningkatkan iman. Ya, kita tidak bahas terlalu banyak. Kita lanjut di sini. Puasa umumnya itu ada yang disebut intermittent, IF. Ya, puasa intermittent ini itu adalah puasa jangka waktu tertentu buka puasa. Nanti jangka waktu tertentu buka puasa, jangka waktu tertentu buka puasa. Jadi dia tidak puasanya jangka panjang. Misalnya seminggu 2 kali aja, atau seminggu 3 kali aja. Setiap puasa misalnya hanya 2 hari atau hanya 1 hari. Itu adalah salah satu jenis yang namanya intermittent fasting.
Dan biasanya puasa itu dibagi menjadi dry atau sama sekali tidak minum seharian dan puasa yang water fasting yang kita tetap minum. Kalau puasa di bulan Ramadan biasanya kan dry. Tapi ada jenis puasa yang tidak mengikuti ajaran agama. Puasa ini adalah puasa untuk kesehatan, yaitu dia menggunakan water fasting. Nah, pada saat kita puasa, kita untuk kesehatan tidak disarankan sampai benar-benar kita dehidrasi, kekurangan cairan pada tubuh kita. Pada saat kita kekurangan cairan, maka kondisi tubuh kita nanti mulai ada yang rusak, nggak bagus. Oleh karena itu, water fasting adalah salah satu opsi puasa yang lebih baik. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam puasa intermittent adalah jumlah jam pada saat kita berpuasa. Pada saat kita puasa 18 jam atau lebih, maka mulai starting akan ke arah autofagi ataupun perbaikan regenerasi sel-sel kita. Jadi yang rusak-rusak langsung diperbaiki. Kalau sampai 20 jam ke atas, 24 jam ke atas, maka sudah mulai ke arah namanya ketosis atau pembakaran lemak sebagai sumber energi tubuh. Kenapa sampai selama itu puasanya? Karena tubuh kita benar-benar nggak dimasukin makanan, sehingga kadar glukosa dalam darah bisa habis. Glikogen di hati juga udah berkurang, udah terus-menerus digunakan, dan tubuh kita tetap memerlukan energi, dia akan mengambil dari lemak. Jadi puasa ada yang 18 jam, ada yang 20 jam, ada yang 24 jam, bahkan biasa sampai 1,5 hari, 2 hari maupun 3 hari. Oke. Nah, Ibu Bapak, di sini ada perbedaan, ada beberapa istilah namanya pembatasan kalori atau kalori restriction. Orang-orang ada yang mencoba melakukan pola makan, yaitu mengurangi total kalori. Tetapi makannya tetap ada. Jadi dia tetap makan setiap hari, cuma dia benar-benar menghitung berapa banyak kalori yang dia asup. Dan ini yang dilakukan terus-menerus itu ada efek positifnya. Ya, dia bisa menjaga berat badan, mengurangi inflamasi, dan dia tetap bisa mengatur kadar gula dalam darahnya. Tetapi ada juga yang disebut PF atau fasting, puasa dan jangka waktu yang agak lama. Bisa benar-benar 2 hari, 3 hari nggak makan sama sekali. Tetapi tetap minum. Nah, puasa yang begitu lama itu akan membuat tubuh kita beradaptasi dengan kondisi. Karena kita tetap sadar, kita tetap beraktivitas, maka kita tetap perlu energi. Energi ini dihasilkan dari cadangan lemak yang ada di tubuh kita. Nah, pada saat kita sudah mulai ke arah menggunakan cadangan lemak di tubuh kita, ini adalah salah satu mengapa orang bisa kurus. Dari lemak-lemaknya itu diambil sebagai cadangan energi. Pada saat proses puasa yang begitu panjang, salah satu tubuh kita diregenerasi, lemak-lemak kita diubah menjadi energi, dan disinilah proses detox itu lebih gencar. Nah, jadi ini ada beberapa istilah, ada namanya pembatasan kalori, dan juga ada namanya puasa yang cukup lama. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari puasa. Nah, ibu bapak perlu bisa membedakan kalau perut ibu bapak bunyi, itu tandanya lapar atau bukan lapar. Lapar itu artinya kita kekurangan nutrisi. Biasanya ciri-cirinya adalah perut kita sakit, bukan berbunyi ya. Berbunyi itu bukan artinya kita lapar. Berbunyi itu banyak artinya. Jadi pada saat perut kita bunyi, bisa saja itu adalah gerakan peristaltik atau gerakan buang gas atau gerakan dari pencernaan kita. Jadi tidak selalu eh, bunyi di perut kita itu artinya kita lapar. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Pada saat kita lapar, maka perut kita itu mulai nyeri dan konsentrasi kita sudah mulai menurun. Tapi kalau Bapak Ibu perutnya bunyi, geruduk-geruduk-geruduk misalnya. Lalu coba minum air putih.
satu gelas, 1,5 gelas misalnya. Pada saat kita sudah minum air putih, lalu perut kita ini tidak merasa sakit, itu bukan lapar namanya. Itu adalah gerakan peristaltik atau gerakan proses pencernaan. Jadi, asumsi orang adalah, wah perutnya bunyi, lapar, habis itu dia makan. Lalu nanti setelah 4-5 jam perutnya bunyi, dia merasa dia lapar, habis itu dia makan lagi. Ini adalah pola pandang yang keliru. Jadi terlalu sederhana menyatakan ciri-ciri lapar dengan bunyi di perut. Nah, dari sini kita kan bisa mengetahui bahwa kalau ada orang yang sakit mah, bisa nggak mahnya sembuh dengan puasa? Bisa jadi. Ada orang bilang kalau mah itu asam lambungnya naik. Betul, asam lambungnya naik. Kalau kita makan yang nggak benar, pedas-pedasnya banyak, minyaknya banyak, dan seterusnya, mah kita tuh akan, lambung kita akan mengeluarkan asam berlebih untuk mencerna itu semua. Tetapi pada saat kita puasa, apakah akan ada asam lambung atau tidak? Ada, tetap, tetapi tidak sebanyak kalau kita makan. Nah, proses adaptasi lambung ini itu akan bisa terus berubah sejalan dengan pola kehidupan kita. Pada saat ibu bapak melakukan puasa bagi yang sakit mah, lalu minum air, ya, minum air yang biasa, air elektrolit ataupun Promik atau Jus Pro, maka mah itu tidak akan ke-trigger mengeluarkan asam lambung yang banyak. Dia akan steady, akan cukup stabil, dan dia akan benar-benar membantu untuk self healing di lambung kita. Sehingga penyakit mah pun lama-lama bisa mereda. Jadi bukan berarti orang mah tidak boleh berpuasa. Selain penyakit mah, semua orang itu bisa saja melakukan yang namanya puasa. Karena manfaat-manfaat yang tadi disebutkan di depan. Nah, ada beberapa kategori orang yang tidak disarankan untuk puasa. Loh, siapa? Pertama, ibu hamil dan menyusui. Karena dia benar-benar butuh nutrisi yang lebih banyak daripada umumnya. Ada tujuan yang lain. Kedua adalah anak-anak. Anak-anak itu butuh pertumbuhan. Tapi lihatlah ya, kalau dia agak obesitas dan seterusnya, nanti perlu ada pertimbangan lebih lanjut. Tapi secara umumnya, anak-anak itu adalah masa pertumbuhan. Jadi tidak disarankan untuk puasa. Lalu yang usianya tuh di atas 75 tahun. Ya, usianya sudah berumur. Karena terlalu banyak metabolisme tubuh yang menurun, banyak sekali aktivitas energi sel usia 75 ke atas itu yang tidak lagi sekuat atau seproduktif waktu masih muda. Sehingga kalau kalorinya yang kurang cukup nanti bisa menimbulkan efek-efek yang lain. Selain itu biasanya tetap disarankan kita mengambil minggu-minggu kita untuk berpuasa. Boleh silakan. Misalnya boleh dicoba 1 hari ini saya mau puasa deh 20 jam. Ya, dengan minum air atau dengan minum cairan elektrolit nggak apa-apa. Yang penting minum minuman itu jangan masukin yang manis. Oke. Nah, puasa itu jika ditambah dengan 6 perubahan itu akan membantu ada transformasi di dalam tubuh kita, detoksifikasi yang lebih baik. Nah, tidur lebih baik, lebih bahagia, punya energi, kulitnya bagus, rambutnya bagus, lambungnya sehat, ususnya sehat. Nah, 6 itu apa saja? Pertama adalah puasa plus lebih banyak pasukan probiotik. Bapak Ibu, probiotik itu bisa membantu agar keragaman mikrobioma kita di dalam tubuh itu sangat beragam, tidak lagi jomplang. Nah, mikrobioma ini itu perannya penting untuk semua sistem di dalam tubuh kita. Apakah itu sistem darah, sistem peredaran darah, apakah itu sistem pencernaan, apakah itu sistem imun, apakah itu sistem kesehatan mental dan lain-lain. Ya, itu banyak penelitian yang mengacu ke arah sana. Nah, dengan konsumsi promik tambahannya, kita bisa meningkatkan produksi energi saat puasa. Karena promik juga mengandung vitamin ataupun mineral. Dan juga ada fermentasinya, ada kandungan probiotiknya. Nah, probiotik ini bisa membantu mempermudah adaptasi usus
pada saat kita mulai makan. Probiotik itu juga merupakan salah satu benteng agar sistem imun kita tetap kuat. Kalau sistem imun kita kuat, kita nggak gampang terkena penyakit walaupun kita sedang puasa. Meningkatkan penyerapan nutrisi karena banyak bakteri baik di dalam usus kita. Dan juga mengurangi bau mulut selama puasa. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki atau transformasinya? Bagi yang misalnya saat ini sedang puasa Ramadan, kita bisa minum 5 sendok makan promik tambah air, 1 gelas air. Nah, 150 sampai 200 mili. Setelah sikat gigi atau setelah sahur dan setelah buka puasa atau sebelum makan berat. Ini adalah untuk yang puasa. Bagi yang tidak puasa, maksudnya tidak puasa Ramadan, ya, maka siang hari juga kita bisa minum, ya. Kita bisa minum setiap minum itu 3 sendok makan plus air. Nah, setelah sikat gigi, sesudah makan siang, dan sebelum tidur. Untuk kekuatan yang lebih fit, maka intinya adalah kita tidak boleh kekurangan elektrolit. Elektrolit itu mengandung mineral-mineral. Nah, itu sangat sangat esensial itu untuk fungsi otak, untuk saraf dan lain-lain. Itu kebutuhan mikro di tubuh kita. Jadi, kalau memang berkesempatan, maka kita bisa minum air kelapa di sela-sela harian itu. Ataupun kita bisa minum air tanpa garam, karena di dalam garam itu ada kandungan elektrolit. Nah, ini semua akan membuat daya tahan tubuh kita tetap kuat, tetap fit. Dan ingat kalau perutnya bunyi, ya nggak kenapa-napa. Oke? Yang perutnya bumi, aduh kayaknya aku nggak bisa puasa deh, aku harus makan. Tidak seperti itu. Nah, dengan usaha tambahan, kita bisa tambahkan irisan jahe 3 keping dan air panas atau air hangat, diamkan selama 5 menit. Setelah itu baru kita minum campur promiknya. Ibu Bapak, pada saat kita melakukan puasa dengan minum promik, maka tubuh kita ini sebenarnya itu pun menjadi yang namanya fermentasi. Pada saat kita mau fermentasi bagi yang puasa ataupun tidak puasa, puasa di sini yang saya maksud ini tidak hanya berhubungan dengan puasa Ramadan ya. Puasa secara umum, apakah itu prolong fasting ataupun intermittent fasting. Kita bisa perbanyak makan buah atau sayur mentah. Kita kurangi makanan yang berminyak, kurangi tepung-tepungan, lalu minum air putih yang lebih banyak supaya nggak dehidrasi. Nah, Ibu Bapak, ini adalah salah satu cara-cara yang pola makannya bagus. Kenapa? Karena contoh misalnya sel kanker itu membutuhkan gula untuk berkembang biak. Kalau kita makan buah-buahan, sayur-sayuran mentah, nggak makan yang berminyak, nggak makan tepung-tepungan dan seterusnya, maka kita meningkatkan juga antioksidan di dalam tubuh kita. Apa sih fungsi antioksidan? Antioksidan ini bisa membantu untuk mengurangi inflamasi. Jadi tubuh kita ini sedang didetox, plus kita tambahkan antioksidan-antioksidan, sehingga regenerasi pemulihan tubuh kita tuh kan jauh lebih cepat. Kalau orang puasa dia tuh mendetox, tetapi inflamasi yang kemarin-kemarin ada, itu masih terus ada dan pelan-pelan diperbaiki. Tapi kalau kita masukkan makanan-makanan yang umum setelah buka puasa misalnya pada jendela makan kita, lalu makanannya itu kurang lebih sama seperti makanan harian yang bisa inflamasi, ya bahan kimianya banyak ataupun ada kandungan-kandungan yang menyebabkan inflamasi, maka tubuh kita akan meradang lagi, internal tubuh kita akan inflamasi lagi. Jadi lagi mau didetox, peradangan. Lagi detox lagi, peradangan lagi. Jadi tidak optimal. Ya itu masih mending. Karena apa? Karena selama misalnya 12 jam itu kita nggak makan apapun. Masih lumayan.
dibandingkan makan snacknya tuh sering, nyamilnya so sering. Itu menyebabkan inflamasi tak berkesudahan di tubuh kita. Dengan cara saat ini kita perbanyak asupan buah dan sayur mentah, maka antioksidan yang banyak pada saat kita lagi detox, terus mau buka puasa atau di jendela makan, maka tubuh kita itu mulai perbaikan diri dengan lebih baik. Karena kita tidak masukin zat-zat yang menyebabkan inflamasi, alih-alih hal tersebut kita malah masukin antioksidan. Sehingga percepatan penyembuhan inflamasi di internal tubuh kita tuh bagus. Jadi ini merupakan eh, salah satu cara yang sangat-sangat efektif untuk mempercepat kesembuhan. Ini adalah contoh-contoh yang bisa membantu meningkatkan inflamasi, ya. Membantunya kategorinya negatif, ya, bukan membantunya kategori positif, ya. Ini di mana-mana sudah ada pengetahuannya bahwa yang ini memang akan meningkatkan inflamasi. Anda adalah apa yang Anda cerna, tidak lagi Anda adalah apa yang Anda makan. Karena pada saat kita makan, lalu kita nggak bisa cerna, yaitu hanya menjadi ampas. Lain halnya kalau kita bisa mencerna makanan tersebut, nutrisinya akan diserap oleh tubuh. Jadi pencernaan yang sehat itu akan membantu membuat kesehatan fisik kita lebih baik, kesehatan mental mental kita juga lebih tinggi. Ini adalah salah satu mengapa promik itu sangat penting. Perubahan yang kedua adalah tidur yang lelap dan berkualitas. Ibu bapak tidur pun itu bisa membantu membakar kalori hanya dengan tidur. Tidur yang cukup itu bisa membantu menyegarkan tubuh kita. Jadi jangan menganggap remeh kebutuhan tidur kita. Nah, tidur yang baik, ya kita di tempat yang cukup sejuk, tidak panas banget. Terus kita tidur dalam keadaan gelap, matikan elektronik. Nah, kita jangan banyak makan sebelum tidur, biar nggak semua energi kita tuh ke perut. Ya. Nah, ini ada testimoni. Ibu adik, saya sejak minum Promik, badan lebih fit, hampir nggak pernah migrain, tidak cepat capek. Tidur juga lebih nyenyak. Agak susah tidur saya. Nah, kalau ibu bapak mengalami kesulitan tidur dengan minum Promik yang rutin, maka akan membantu agar tidurnya juga bisa lebih nyenyak. Ya, kalau perut-perut lagi kembung-kembung, minum Promik bisa hilang. Ya, ini bisa membantu. Oke, perubahan yang ketiga adalah kita mengurangi stres dan juga inflamasi. Stres ini itu adalah stres juga di pikiran kita. Inflamasi tadi adalah yang internal. Nah, kalau stres itu juga ada di pikiran. Nah, pikiran itu bisa mempengaruhi kehidupan fisik kita, walaupun pikiran itu tidak berbentuk. Oke? Nah, jadi kondisi stres itu benar-benar kita perlu jaga dengan baik. Perubahan yang keempat adalah perihal waktu makan ataupun apa yang kita makan. Nah, Ibu Bapak ini adalah salah satu panduan bagaimana kita berpuasa. Sebelah kiri, Ibu Bapak bisa melihat ini adalah kriteria orang yang puasa. Jadi usianya 18 tahun sampai 74 tahun. Ya di bawah ataupun setelah usia itu tidak disarankan. Ibu hamil, ibu menyusui, orang yang kena diabetes, mellitus atau masalah eating disorder, penyimpangan dalam pola makan itu tidak disarankan. Tidak disarankan agak kaku ya, tapi kalau untuk diabetes mellitus boleh dianjurkan. Tapi nanti ada pola-pola tersendiri harus pelajari baik-baik. Ibu bapak pada saat kita tahu bahwa makan itu adalah bagian dari kehidupan, maka kita seyogyanya perlu tahu apa yang kita makan dan bagaimana mempengaruhi tubuh kita. Kita perlu belajar banyak perihal ini. Kembali lagi, kenapa? Karena makan adalah bagian kehidupan. Kalau misalnya contoh, mohon maaf, ibu bapak bagian kehidupannya itu tidak ada hubungannya dengan memperbaiki sol sepatu. Nggak usah dipelajari juga nggak apa-apa bagaimana cara melakukan perbaikan sepatu, sol sepatu, jahit sol sepatu.
Karena selama puluhan tahun kita belum tentu kita akan mengurusin masa sos sepatu itu bertahun-tahun. Tetapi masalah makan itu kita lakukan hampir tiap hari. Ini wajib seyogyanya kita belajar apa yang kita makan dan efeknya bagi tubuh kita. Karena itu terus berhubungan dengan kehidupan kita. Dan kemauan untuk belajar ini tidak hanya dari webinar ini, tapi juga dari buku, dari mendengar orang, dari membandingkan antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang itu sampaikan ini yang dibaca. Semuanya itu kita gabungkan, lalu timbullah kebijaksanaan kita memilih yang sesuai dengan diri kita. Kenapa? Sekali lagi, ini adalah bagian dari kehidupan, bukan seperti sol sepatu. Ya, kalau memang pekerjaannya itu, berarti itu perlu terus belajar meningkatkan diri. Tapi kalau memang kita bekerja itu di bidang menjahit, ya kita nggak harus melakukan sol sepatu. Kita terus meningkatkan, memajukan menjahitnya kita. Nah, kembali lagi di sini. Orang yang kena diabetes mellitus itu juga disarankan juga untuk puasa. Tetapi benar-benar harus belajar dengan baik bagaimana puasa yang baik bagi penderita diabetes mellitus. Oke, nah di bawahnya Ibu bisa lihat ini adalah rekomendasi. Ada larangan. Yang warna merah itu adalah larangan, yang warna centang hijau itu adalah disarankan. Nah, larangan ini apa? Larangan ini adalah makanan yang diproses dengan banyak. Kalau bahasa Indonesianya sering disebut ultra proses. Jadi kalau misalnya dari beras, lalu diubah jadi tepung, lalu diolah lagi jadi kue, wah itu prosesnya panjang tuh. Lain halnya misalnya buah, petik makan. Itu kan minim proses. Salad sayur petik, cuci-cuci, makan. Itu sangat minim proses. Tapi sesuatu yang diproses dengan sangat panjang, nah itu yang highly prohibit, sangat tidak dianjurkan. Makanya di sini lingkaran merah dicoret. Kalori yang sangat tinggi itu juga tidak direkomendasikan. Minuman beralkohol, minuman yang manis-manis, itu tidak direkomendasikan. Ini adalah cara kita untuk puasa. Buka puasa pada saat jendela makan kita. Nah, yang disarankan adanya apa? Makan makanan yang lebih banyak serat, ya, mikronutrien seperti tadi misalnya eh, yang ada banyak mineralnya. Kemudian Mediterranean diet. Apa itu Mediterranean diet? Med diet. Ini adalah makanan-makanan yang lebih banyak sayur dan buah mentah. Kemudian minyaknya pakai olive oil, bukan trans fat, bukan minyak trans. Nah, jadi makanan-makanan yang benar-benar sedikit proses dan lebih sehat. Nah, yang tengah, kegiatan-kegiatan yang tidak dianjurkan. Ya, kegiatan yang stres, olahraga beban yang berat, ya, menyertai terlalu jauh. Ya, di Indonesia antar pulau misalnya ya, itu jauh. Kemudian terpapar suhu tinggi, merokok, dan seterusnya. Nah, efek yang didapatkan pada saat puasa adalah metabolik tubuh kita peredaran darahnya makin bagus. Ya, kemudian stres kita berkurang. Ya, makroautofagi. Ya, jadi artinya perombakan sel-sel yang rusak menjadi sel-sel yang lebih baru, regenerasi sel ya. Kemudian bisa membantu untuk mengurangi inflamasi, penuaan, kardiovaskular atau penyakit jantung. Eh, Banyak sekali manfaat-manfaatnya. Kemudian sebelah kanan, setelah pada saat kita buka puasa, nah kita makan makanan high nutritional quality diet ya, seperti yang tadi disebutkan. Dan makannya tuh nggak usah sekali makan banyak ya. Bisa misalnya ada padi-padian, whole grain, padi-padian utuh, kemudian buah segar, sayur segar, kacang-kacangan, leguminose ya, nuts, kacang-kacangan, olive oil, fresh fish. Tapi hindari dari produk red meat dan seterusnya itu dijaga. Ini adalah salah satu panduannya.